Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Rehan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penguat audio atau audio amplifier sebagai dasar dari penilaian tugas besar praktikum elektronika analog dasar. Oke, langsung saja. Pengertian dari audio amplifier. Audio amplifier adalah rangkaian komponen elektronika yang dipakai untuk memperkuat sinyal audio. Dalam bidang audio, amplifier amplifier fungsinya untuk menguatkan sinyal input. Sinyal input itu berupa arus dan tegangan, sehingga setelah dikuatkan oleh amplifier, output outputnya akan bernilai lebih tinggi daripada inputnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa audio amplifier itu merupakan komponen elektronika yang dipakai atau dimanfaatkan atau berfungsi untuk memperkuat daya. Lalu ini merupakan contoh-contoh dari beberapa audio amplifier yang sering ditemukan, umumnya dipakai untuk komponen-komponen elektronika yang memiliki input dan output yang lebih dari satu, sehingga perlu satu komponen atau satu hardware yang dapat dipakai untuk mengontrol semuanya. Lalu ini bagi salah satu contoh paling dasar atau mudah dari audio amplifier, karena audio amplifier sendiri dapat memperkuat sinyal audio dari sumber sinyal yang masih kecil sehingga dibesarkan, lalu dapat memperkuat sinyal tersebut dan menggetarkan membran dari speaker ini, seperti meningkatkan volume atau memperkeras dari suaranya. Lalu ini komponen dasar yang umumnya terdapat pada amplifier secara umum ya, yang biasanya ada. Komponen-komponen ini antara lain ini ini merupakan jack atau port untuk input. Biasanya istilahnya tuh L dan R. Lalu ini ada RCA untuk audio inputnya, dan ini ada beberapa kapasitor. Lalu ini untuk daya, untuk menyalurkan daya dari satu daya ke komponen ini. Lalu di bagian depan ini terdapat saklar untuk mematikan dan menyalakan amplifier. Lalu ini knob atau adjustable, ini knob. Yang ini biasanya ini bass, istilahnya ini bass. Lalu ini tweak atau tweeter. Lalu ini total volume. Nah, yang kotak ini adalah IC amplifier IC-nya. Lalu ini itu output dari amplifier ini. Masing-masing L dan R sepasang jumlah 2 ya. LR dan RR. Lalu ini untuk bentuk rangkaiannya diawali dari input masuk, lalu masuk dalam kapasitor dan resistor adjustable. Nah, kapasitor dan resistor ini, yang pertama ini merupakan knob dari ini volume total volume. Lalu masuk lagi ke amplifier IC. Nah, pada praktikum kali ini dipakailah amplifier IC LM386. IC amplifier IC LM38 ini memiliki 8 kaki yang memiliki fungsi yang berbeda-beda tiap kakinya. Lebih jelas. Nah, untuk kaki kedua ini untuk input yang nilai negatif ya, berasal dari power, dan kaki ketiga ini
input positif dari ini, dari audionya, dari sinyal audionya yang sudah masuk ke adjustable. Lalu kaki ke-6 ini fungsinya untuk tegangan atau satu daya dari sumber daya. Kaki 1 dan 8 ini fungsi untuk gain. Nah, jika ingin mengatur gain ini, maka dipakailah kapasitor dan resistor. Dan kapasitor resistor ini yang knob untuk tweeter atau yang di tengah ini, sehingga gain ini dapat diatur jumlahnya atau tinggi rendahnya agar sesuai dengan kebutuhan. Ya, apabila kedua ini dihilangkan dan gain ini langsung sambung, maka nilai dari gain amplifier ini akan bernilai 20. Lalu kaki keempat ini berfungsi untuk disambungkan untuk grounding. Lalu kaki ketujuh ini berfungsi sebagai bypass atau menstabilkan amplifier, sehingga kaki ketujuh ini sambungan ke kapasitor lalu ke ground agar stabil. Nah, kaki kelima dari amplifier ini berfungsi sebagai output. Output ini dicabangkan. Percabangan ini salah satu cabangnya terhubung ke ground, tapi sebelumnya disambungkan dulu ke kapasitor dan resistor, dan kapasitor dan resistor ini merupakan knob dari bus yang paling kiri. Lalu salah satu cabangnya tadi masuk ke terhubung ke kapasitor, dan ini bukan prop ini nanti dipakai untuk melihat grafik dari sinyal grafik audio outputnya dari kapasitor ini langsung ke output melalui speaker ya outputnya. Dan salah satu kaki speakernya ini terhubung ke ground. Kita akan melihat perbandingan grafik dari sinyal input dan sinyal output. Dan seperti yang terlihat, sinyal input ada 0,2 sekon pertama. Voltasenya pun tidak melebihi dari 0,3 volt. Lalu 0,4-nya pun masih di bawah 0,4 volt dari 0,4 sekonnya. Berbeda dari sinyal outputnya yang sudah diperkuat dengan amplifier, tegangan pada 0,2 sekonnya pun sudah hampir mencapai 2 volt atau mungkin bisa lebih, 2,5 volt. Dan pada saat 0,4 sekonnya pun sudah lebih dari 2,5 volt. Jadi bisa disimpulkan dan terbukti bahwa amplifier memang benar berfungsi untuk memperkuat sinyal input. Lalu bagaimana cara mendapatkan grafik ini? Akan saya contohkan. Pertama kita pilih dulu audio atau musik yang ingin kita pakai di stimulasi ini, begini. Format atau file type-nya WAV ya, WAV. Biarkan default aja. Nah, kemudian untuk grafiknya begini, grafik, lalu pilih audio, kita klik
lalu kita tentukan ukurannya, build lagi. Kita langsung bikin aja ya untuk keduanya, untuk yang output. Nah, selanjutnya hilang. Selanjutnya klik di kanan, lalu ini add range, kita kasih nama bebas ya namanya. Nah, ini untuk probe P1 karena ini grafik untuk sinyal input, maka kita pilih untuk input probe dari input. Ya, probe-nya dari ini. Dan yang satunya kan untuk output, kita lakukan sama klik kanan, lalu add range, lalu probe-nya kita pilih probe output ini. Lalu kemudian kita klik kanan lagi, edit graph. Nah, di sini ini ada start time atau waktu grafik ini dimulai dari berapa detik dari file audionya. Nah, kita ambil contoh, kita mulai dari detik ke 0 atau dari awal. Nah, stop time ini waktu audio atau grafik itu akan berhenti pada saat musik itu berada di detik kesekian. Untuk ini kita coba 8. Oh ya, semakin lama stop time atau durasi dari grafik ini, maka proses stimulusnya akan semakin lama. Tetap bergantung dari kualitas file audionya dan mungkin dari spesifikasi hardware dari komputer atau laptop. Nah, terus play mode-nya biarkan mono aja. Loop time ini waktu diulang ya, jadi kalau misal loop time-nya 2, jadi setelah sampai 8 detik, maka dia akan berputar lagi dari 0, 8 detik, terus 0, 8 detik lagi. Ini kita pilih 0 aja, jadi setelah ini selesai, maka selesai, lalu oke. Resume rate ini bisa diklik yes atau no, tapi no aja dulu. Nah, kita lakukan hal yang sama dari untuk ini, edit graph, kasih 8, kasih 0, biar tidak perlu 0. Kemudian simulate graph, klik kanan terus simulate graph atau tekan spasi. Nah, saat distimulasikan kita harus menunggu prosesnya. Ini laptop saya kentang ya, jadi mohon maaf bila agak lama. Saya skip aja nanti biar cepet. A few moments later. Ini udah mau selesai. Saat ini selesai, maka file audionya akan secara otomatis diputar sembari menampilkan grafiknya. Country roads, take me home to the bay. Itu untuk sinyal dari inputnya. Lalu untuk outputnya kita lakukan hal yang sama, klik kanan terus simulate graph, atau mungkin shortcut aja ya, spasi. Kita tunggu lagi. Dan juga lagu yang saya pakai atau file audio yang saya pakai ini lagu dari game Fallout 76 ya, judulnya Country Road. Country roads, take me home to the bay. Nah, seperti grafik yang sebelumnya kan hasilnya tetap sama. Pada saat detik pertama, 1 detik untuk yang input, tegangannya pun belum mendekati 1 volt, bahkan masih di bawah 0,7 volt. 1 detik pertama, terus kemudian 2 detik pertama pun masih sama,
bahkan cenderung di bawah 0,5 volt. Tapi untuk grafik di output 1 detik pertama, tegangnya pun sudah mencapai 2,5 volt. Dan yang 2 detik kedua, 2 detik selanjutnya sudah melebihi 2,5 volt. Jadi dari sinyal input ini audio masuk, lalu masuk ke amplifier, dan sinyalnya diperbesar sehingga pada outputnya tegangnya pun akan semakin tinggi. Jadi saya kira sekian untuk penjelasan dari materi ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.